Kadang 1 KD Halo? selesai, kadang memang ditambah lagi nanti, Bu. Pertemuan lainnya. Jadi Ibu kalau akidah akhlak itu berapa jam pelajaran? 2 jam pelajaran 1 minggu, Bu. 1 kali 2 jam pertemuannya pelajaran 2 1 kali 4, minggu. 5. Bapak Ibu kondisikan sajalah untuk 1 kali pertemuan 2 jam pelajaran. Nah, berapa apa itu namanya KD? Ya kalau seandainya 1 KD ya 1 KD kan gitu ya. Kalau seandainya tujuannya tidak banyak dan tidak luas ya bisa 2 KD. Yang penting Bapak Ibu kalau kemarin itu di akidah akhlak ada yang membuat materinya berurutan. Ya, karena pelaksanaan RPP itu ya bukan dibuat pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, tidak Bapak Ibu, tapi dibuat 1 RPP untuk buat. Karena yang ditagih itu adalah 3 RPP. Yang ditagih itu 3 RPP Bapak Ibu. Lalu kemarin itu ada yang melanjutkan, mungkin Bapak Ibu besok karena diarahkan untuk PPL-nya untuk materi di awal Juli atau di tahun ajaran baru, mungkin Bapak Ibu nanti membuat RPP-nya untuk minggu pertama, kedua, dan ketiga, kan gitu lagi. Ya. Jadi sebaiknya menurut pendapat saya, Bapak Ibu tolong dari awal ini Bapak Ibu kondisikan membuat LKPD sesuaikan dengan materi itu, bikin 3 LKPD. Ya, sudah, jadi Bu, saya sudah, insya Allah. repot lagi nanti. Nah, membuat penilaian sesuaikan dengan yang 3 minggu itu. Bapak Ibu membuat bahan ajar sesuaikan yang dengan 3 minggu itu. Jadi Bapak Ibu aman. Nah, sekarang komponen-komponen RPP Bapak Ibu kerjakan, misalnya Bapak Ibu membuat soal HOTS untuk KI 3 misalnya. Ya, KI pengetahuan. Besok pakai itu untuk RPP. Kan enak begitu. Jadi sinkron, sejalan kerja Bapak Ibu. Akhirnya apa? Nanti Bapak Ibu hanya ya pokoknya bisa memindahkan gitu ya. Karena kalau seandainya dibuat misalnya LKPD dibikin materi yang lain. Sementara nanti untuk pertemuan untuk materi di Juli 2022 nanti lain lagi. Kan 2 kali kerja. Gitu maksud saya. Ya, membuat medianya juga begitu, membuat betul. Membuat videonya juga begitu. Karena ada nanti salah satu tugas adalah media pembelajaran sebagai sumber belajar. Nanti Bapak Ibu ada tugasnya itu, nanti Bapak Ibu kan misalnya membuat PPT gitu ya, untuk sebagai media pembelajaran. Bapak Ibu harus membuat videonya, Bapak Ibu menerangkan PPT itu dengan membuat video. Nah, itulah salah satu tugas nanti ada tugas media pembelajaran sebagai sumber belajar. Ya pokoknya kalau menurut saya sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlalui. Nah, seperti contoh yang tadi, saya melihat kemarin tugasnya Pak, saya juga tidak ingat, yang diturunkan indikatornya dari 3.9. 3.9 itu adalah pertemuan di akhir-akhir ini Bapak Ibu. Jadi ya, terakhir itu, Bu. Lagi. Ya, Bapak Ibu kerja lagi. Kan kerja lagi ceritanya kan? Nah, jadi kalau dapat ya supaya ya seperti yang saya katakan tadi, satu kali kerja Bapak tinggal kopas-kopas saja lagi. Karena saya begitu jadi gitu. Ya. Ibu Yola ngajarnya di kelas berapa, Bu? Di kelas 12, Bu. Baru apa, Bu? Iya. Asmaul Husna, Bu, yang sesuai saya buat kemarin. Asmaul Husna, Bu. Nah, itu yang Ibu turunkan, bikin RPP-nya, turunkan habis Asmaul Husna itu berapa kali pertemuan, Bu? 3 kali pertemuan lah, Bu. Soalnya materinya banyak kan. Biasanya Asmaul Husna kan dibahas 5 ya, Bu ya? Iya. 5 Asmaul Husna. Nah, contohnya 5. Untuk 1 kali pertemuan, misalnya apa Asmaul Husna yang dibahas, Bu? Razak misalnya, Bu. Nanti Bapak Ibu sesuaikan. Tentu disesuaikan juga dengan program tahunan, disesuaikan juga dengan program semester. Kalau seandainya program tahunannya meminta itu cuma untuk 1 kali pertemuan, berarti 1 RPP itu. Tapi kalau di program semesternya itu untuk 2 kali pertemuan, bikin 2 kali pertemuan, tapi jadikan RPP.
begitu. Kalau di Oke, Bu, program oke, Bu. semesternya itu untuk 3 kali mungkin tidak. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi cepat nggak kira-kira kerja kita? Mulai dari sini kita berangkat bikin medianya, arahkan saja semua ke situ. Ya, jadi Ya. praktis nggak kira-kira? Nah, juga nanti Lebih praktis, Bu. kemarin kan Banyak tugas 1. tertolong. Nah, iya. Nah, jadi tugas 1 juga kan kemarin itu adalah Bapak Ibu mengidentifikasi masalah yang ada terjadi di sekolah. Lalu apa Ya. apa itu namanya? Mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam proses Observasi. pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Itu ya, itu diarahkan untuk PTK. Bapak Ibu pikirkan. Bapak Ibu observasi permasalahan saya di proses pembelajaran ini. Lalu pikirkan kira-kira apa yang cocok. Nah, itu modal dasar Bapak Ibu untuk membuat PTK. Nah, jadi begitu. Jadi ketika 1 yang sudah dilaksanakan, ini sudah ada modalnya. Nah, begitulah mulai dari tugas 1 sampai nanti tugas 5 ini. Begitu. Ya, kalau memang saya kemarin wanti-wanti, tolong supaya enggak banyak kerja, kata saya arahkan ke sana semua. Ya, jadi enggak capek-capek lagi bikin media 2 kali, bahkan 3 kan untuk 3 LPP. Bikin Ya, Bu. LKPD Tertolong. Nah, iya. Karena kan itu juga yang akan dimasukkan ya Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu tahu konsepnya, bagaimana cara mengerjakannya, bagaimana langkah-langkahnya. Ya udah, kan gitu ya. Lalu akhirnya nanti Bapak Ibu ambil, masukkan ke RPP 1, 2, dan 3. Gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan segera dikerjakan. Karena kalau Bapak Ibu telat nanti memasukkan tugasnya, ya saya tidak harus hari ini tugas ini, enggak. Cuman minimal sebelum review perangkat, habis ini kan pengembangan perangkat kan sampai tanggal 20. Ya, Bu. 21, 22, 23 itu PTK. Habis itu akan dilakukan review perangkat. Kalau Bapak Ibu tidak memasukkan tugas 1 sampai tugas 10, apa yang akan direview nanti? Ya, Bu. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau seandainya resume tadi memang ada pertanyaan ya, penilaian AKM di mana? Karena memang di penyesuaian modul itu juga enggak ketemu. Saya lihat juga modul tadi satu-satu, memang enggak ketemu Bapak Ibu. Mungkin itu materi tambahan. Tapi sudah dijawab oleh Bu Dekan, Bu. Sudah. Apa-apa jawaban Bu Dekan? Kata Bu Dekan sesuai halaman yang ada di modul materi pendalaman materi itu, Bu. AKM ada? Oh, sepertinya ada, Bu. Soalnya sesuai halaman. Oh, sesuai. Tapi di sana AKM tidak dikasih halaman. Itu masalahnya. Saya lihat satu persatu. Iya, itu tadi. masalahnya, Bu. Itu masalahnya kemarin. Ditanya sama Bu Dekan, Bu. Iya, kalau jawaban Bu Dekan. Iya, kalau apa itu namanya, saya akan memprint modul pengembangan perangkat yang 2021 itu jelas. KB1 ini, KB2 ini, KB3 ini. Kalau di sini sementara di kontraknya dia membicarakan KB kan. Sementara di modulnya KB cuma 4. Nah, itu yang bikin bingung juga, dosen pun bingung kan. Tapi sudah dibantu Bu Dekan membaginya kok, Bu. Nah, iyalah, mudah-mudahan bisa kita pahami semua ya. Karena saya tadi memang benar ini AKM di judulnya bingung. juga nampak. Mungkin include tidak ada Bu yang AKM di modul. Kan? Enggak ada Kak Yola. Yang AKM enggak ada, halamannya enggak ada. Kalau AKM itu kan asesmen kompetensi minimum. Iya, asesmen kompetensi minimum. Ya, dua saja. Yang pertama literasi, penilaian literasi, yang kedua penilaian numerasi, kan gitu ya. Nah, mungkin ada include di dalamnya, mungkin coba lebih teliti nanti melihatnya Bapak Ibu. Bu. Kalau dari subjudulnya saya enggak nemu, entah kok kelewat. Ya, dari subjudulnya saya enggak nemu. Ya, begitu. Ya, Pak Ibu ya. Nah, silakan ada pertanyaan lain lagi. Saya khawatir nanti Pak Fajar ini Jawa Timur nanti waktu Jumatnya juga cepat ini. Iya. Untuk apa, Bu? Ya. Untuk guru pamong, Bu. Untuk guru pamong ini apakah memang harus guru mata pelajaran akidah akhlak atau boleh guru senior yang memang sertifikasi tapi tidak akidah akhlak ngajarnya, Bu? Bu,
Guru pamong sudah ditentukan oleh LPTK. Ya, saya sudah dipasangkan dengan guru akidah akhlak dari madrasah, Bapak Ibu. Sudah ditentukan, cuman guru pamong itu dimasukkan ke dalam grup ketika review. Ya, ketika Suaranya. Kemarin saya juga berkolaborasi dengan guru tersebut dan sekarang pasangan saya masih dengan ibu tersebut, namanya Bu Weli. Besoklah kita kenalan. Bu Oh, Weli nggak itu mesti guru di kebetulan sekolah mahasiswa kita, Bu. saya dulu. Ya, guru pamongnya Ya, ditentukan kira oleh guru di sekolah Ya. masing-masing, Bu. ya, guru Ya, pamongnya. ya, maaf, Bu. Enggak. Ya, enggak apa-apa kan karena belum tahu kan nggak masalah. Iya. Guru pamongnya besok namanya Bu Weli. Saya dipasangkan dengan Bu Weli. Kemarin Oke, saya juga dengan Bu Weli. Iya, Bu. Kira-kira kayak Ketika gitu. review berangkat saya dan Bu Weli nanti. Jawab sudah pertanyaan Bukan. beberapa hari, Saya Bu. dengan Bu Weli nanti akan sama-sama. Iya. Ya, nanti ketika review perangkat saya dengan Bu Weli nanti akan sama-sama sama-sama memberikan review dan memberikan masukan terhadap perangkat Bapak Ibu yang sudah dihasilkan melalui lokakarya ini mulai dari tugas 1 sampai tugas 10. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Insyaallah besok lah Bu Weli itu Insyaallah, Bu. mahasiswa saya. Saya ternyata sudah tua Bapak Ibu ya. Mahasiswa saya sudah ada yang jadi dosen gitu. Jadi semakin semakin meyakinkan diri saya kalau saya itu sudah tua kan begitu. Tua tapi masih awet muda, Bu. Mudah-mudahan lah. Bu dosen, Ya berarti silakan Bu untuk Sri. untuk yang di tugas 1 itu kan udah Ibu kasih nilai ya. Ya, Kemudian untuk nilai review dan nilai Aduh, R jaringan. guru pamong itu berarti kita mereviewnya nanti ya Bu. Kalau Ya, udah nanti. waktunya Ya, pas nanti. review itu Itu ya. nanti Iya. 2 kali Bapak Ibu ya ketika review. Itu kan ada tugas 1. Lalu ada tugas 1 yang Bapak Ibu unggah dulu. Ya, tugas 1 sampai tugas 10 nanti Bapak Ibu unggah. Lalu nanti kami review. Ya, melalui video conference ini. Lalu nanti akan ada perbaikan tugas setelah review. Nah, itu akan berbeda lagi tugasnya nanti, Bu. Ada tugas sebelum dan sesudah perbaikan. Nah, itu pada saat review itu, Bapak Ibu. Jadi supaya enggak banyak kerja, Bapak Ibu ya. Itu makanya saya katakan dari awal-awal ini. Ya, dikondisikan untuk RPP 1, 2, dan 3 tahun ajaran Juli 2022. Kalau Pak Fajar, kira-kira materi untuk tahun ajaran baru di pertemuan pertama KD 1-nya apa, Pak? KI 1, KD 3, KI 3 untuk KD 1-nya. Oke, terima kasih untuk KI 1. Untuk materi pokoknya akidah Islam, Ibu. Akidah Islam. Ah, itu yang dikembangkan, Pak. Bikin LKPD-nya tentang akidah Islam gitu ya. Ya. Bikin penilaiannya untuk itu. Bikin apa lagi? Pokoknya mulai dari kerja Bapak Ibu, kerja kita yang pertama itu kan adalah kalau KI dan KD kita cuma mendownload kan gitu ya, tinggal mengcopy paste. Kalau seandainya kerja kita kan cuma merumuskan indikator mulai dari situ. Nah, jadi kalau akidah Islam untuk berapa kali pertemuan, Pak? Ya, Ibu. 3 kali pertemuan. Berapa, Pak? 3. Nah, 3 kali pertemuan, nah, bikin aja itu dipecah-pecah itu, Pak. Kalau di program semesternya dipecah 3 kali pertemuan, pecah-pecah jadikan itu 3 RPP. 3 kali pertemuan berarti 6 JP ya, Pak ya? Ya, betul, Bu. Gitu aja, selesai. Berarti itu Bu, maaf Bu. Ya. Kalau itu kan untuk bulan Juli ya Bu ya. Ya, Tapi bulan Juli. misal bulan Juli harus bab yang pertama ya Bu yang di RPP kan itu. Ya karena Bab memang pertama di ya bulan Juli. ya sudah disepakati kata Bu Dekan karena Bapak Kita Ibu sepakat. ya PPL-nya itu pas saat ujian akhir Bulan Juli ajaran baru. Ya, pas karena PPL kan tanggal 8 Juni. Nah, tapi kemarin kan katanya
pada saat tersebut Bapak Ibu lagi Persiapan ujian. ya, lalu tambah lagi nanti libur. Itu makanya Ya, PPL libur RPP-nya semester. apa itu namanya? Dimajukan atau dimundurkan untuk Juli. Dimundurkan berarti Bu, iya, dimundurkan sampai Juli. Ya, jadi nanti walaupun libur nanti Bapak Ibu mungkin bisa mengkondisikan siswanya bawa ke sekolah dulu untuk memvideokan. Nah, iya berarti untuk misalnya Jaringan. kita seandainya mau pilih yang bab ke bulan Agustus gitu berarti nggak boleh ya Bu, harus yang bulan Juli ya. Harus bab bulan Juli ya, Bu, gitu ya. supaya nanti sinkron juga kan Bapak Ibu. Nanti kalau seandainya Bapak Ibu sudah laksanakan PPA kan tidak harus diulang lagi nanti ketika Juli kan gitu ya. Ya, karena memang diarahkan ke Juli. Nah, juga Oh, protanya, gitu. Bab prosesnya satu aja Kak Sri. Oh, iya ya. Tadi kan apa? Berarti harus bab 1 ya. Nggak boleh yang pilih yang bab 3 atau bab 4 di semester 1 ya. Enggak. Coba Kasih iklan dia dikondisikan. nanti pertemuannya. Oke. Ya nanti ngerti siswanya apa yang dibilang Ibu ini katanya kan Ya. sudah langsung melangkah ke yang lain saja kan gitu. Jadi memang memang disengaja mungkin itu ya memang sudah disepakati untuk Juli 2022. Oke Bu, oke. Kalau Bu Sri di madrasah apa ibtidaiyah senamnya? Ya, Madrasah Ibtidaiyah. Nah, madrasah ibtidaiyah untuk bab satunya apa, Bu? Asmaul Husna. Asmaul Husna berapa buah? Iya. 5. Al-Qawi dan Al-Qayyum. 2. Di program semesternya untuk berapa kali pertemuan, Bu? 3 kali ya, Bu? 3 kali? 3 kali cuman 3 kali atau 2 kali? 2 kali, Bu, 2 kali. 2 kali berarti Al-Qawi ambil dan Al-Qayyum. Ya. Ya, ambil itu 2 untuk 2 kali pertemuan RPP lalu tambah 1 lagi. Begitu saja, Oke. Bu. Ya, Bu. PPL. Ya. Ya tidak berserak-serak kemana-mana gitu. Dan nanti mungkin misalnya ketika Ibu sudah kondisikan siswa Ibu nanti mungkin ya ketika PPL misalnya mungkin pas PPL orang lagi libur kan gitu ya. Bapak Ibu kan harus membuat video. Tentu anak-anak harus disuruh ke sekolah kan dikondisikan kan. Ya suruh aja karena kita sudah belajar kemarin kita lanjut aja kan bisa aja kemungkinannya begitu kan gitu ya. Alhamdulillah bulan Juli Bu pas anak sekolah ajaran baru. Nah, iya. Tadi untuk AKM gimana, Bu? Tadi untuk modul AKM gimana? Kemarin yang tanya saya cari halamannya Mbak Sri. Saya juga tadi ngeliat-liat mana lah yang AKM kata saya. Karena di modul kemarin itu juga enggak ada, Bu, yang saya coba Bapak Ibu teliti lagi bersama-sama. Mungkin tidak ada tadi kata Bu Dekan ada ya, sesuaikan halamannya. Ada. Kata Bu Dekan kemarin di KB 3 bab 1. Padahal KB 3 bab 1 itu untuk KB 9 itu tuh, Bu. Udah saya cek. Saya juga mencek tadi, Bu. Saya cek satu-satu per halaman mana yang AKM ini. Atau mungkin include ke dalam pembahasan itu karena tidak ada subjudulnya. Coba nanti dilihat lagi ya, kita lihat bersama. Kalau seandainya tidak ada, karena di modul di kontrak hilang KB 4. Ya kan? Yang ada untuk pertemuan pertama itu KB 1, pertemuan kedua KB 2, pertemuan ketiga KB 3, kan gitu ya. Logika kita melihat kontrak saja. Pertemuan keempat ada lagi, naik ke pertemuan hari kelima disuruh meresum dan membaca dan meresum KB 5, 6, 7 kan gitu ya. Iya. Ya, karena saya menyesuaikan juga dengan kontrak karena kemarin yang 2021 bukan 4 KB tapi 13 KB gitu. Mungkin orang ya itu lebih enak. Ya. Mungkin Ibu, mohon sebentar, Bu. Jawaban Bu Dekannya resum AKM diambil dari modul pendalaman materi terdapat pada modul evaluasi pembelajaran, Bu. Kan kita nyarinya di modul loka karya. Iya,
Kita nyari di modul KKR nggak ketemu. Ternyata Oh, di iya. pendalaman materi pada evaluasi pembelajaran. Nah, dah. Oh, iya, 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 iya. Tadi jam sama Budi kan, Bu. Hmm. Karena saya juga tidak di pendalaman materi, saya di PAI, Bapak Ibu. Jadi saya tidak pernah lihat modulnya. Ya, Kalau ya, saya kami di akan cari nanti, Bu. Kami cari nanti. Ada, Ya udah, ada, Bu, nanti ada. dicari Kak ya. Ada, Bu, ada. kasih. Terjawab sudah. Ya, Sudah ya, Bu Sri, kasih. terjawab sudah, Kak Sri. Ya, oke. Saya tidak waktu itu tidak mendampingi Bapak Ibu di pendalaman materi Pendalaman di bidang materi. pajak. Ya, saya di bidang profesional. Ya. Itu makanya saya tidak tahu juga mana lah ini. Saya lihat satu-satu. Saya lihat betul satu-satu. Kok tidak ada Nanti ya dibagi sementara. nanti, Bu. Nanti dikirimkan Nah, ke ya. grup. Ya, kasih. Nah, tugasnya nanti tolong ya Bapak Ibu dikerjakan untuk tugas 5 memang penilaian AKM dan survei karakter. Ya, Tapi AKM tugas 4-nya belum, Bu. diangsur-angsur Bu, diangsur-angsur dan Kira semangat. berapa tugas 4, Bu? Ya, diangsur-angsur Iya, Bu. saja. Yang penting disesuaikan dengan format. Karena nanti akan ada perbaikan nanti kalau seandainya terdapat kekeliruan, terdapat mungkin ada permasalahan-permasalahan di tugasnya, itu akan kita review nanti Bapak Ibu perbaikannya diperbaikan, akan beda nanti nilainya itu. Baik. Untuk ini tadi di tugas 1 saya melihat Bapak Ibu ada beberapa baru 5 baru yang sempat saya periksa kalau tidak salah masih ditemukan Bapak Ibu dalam menganalisis KD dalam merumuskan indikator masih belum sesuai KKO-nya dengan level KD. Kemarin itu, aduh. Kenapa ini? Kita lanjut tugas 4. Mana Ibu? Ya, masih keluar kayaknya. Ya Pak Fajar. Putusinnya, Jaringan mungkin. iya, putusinnya masih terlempar kayaknya. Buat kata sinyal kayaknya. Berarti selesai kita Pak Fajar. Hah? Selesai kita? Belum. Belum. Ibu. Mana Ibu? Ini baru. Ibunya Pak. Jaringan mungkin. Berarti saya harus ganti Kak Yola Kenapa Apa saya yang tadi Bapak diganti Ibu? Kak? materinya. Ya, Saya terlempar tadi atau bagaimana Bapak Ibu? kemungkinan Ibu. Jaringan mungkin tuh Bu. Ya, saya lagi ngomong tapi mana dia kok hilang saja terlempar. Iya. Tapi juga saya mana Ibu? Sinyal mungkin. Pak Fajar ini berbayar. Bayar Ibu. Iya. Berbayar. Berarti tidak yang tidak 45 menit ya, berarti bisa sampai beberapa jam kan gitu ya. Iya. Kasih banyak. Pak Fajar sedekah Bu. Ya, besok kita bantulah Pak Fajar, kita patungan sama-sama ya. Iya. Karena ini untuk 3 bulan ini perlu sekali ini Zoom ini. Nah, silakan ada lagi Pak Bu pertanyaannya. Kalau izin untuk, bertanya, Iya. Senat kalau untuk bahan ajar berbasis PBL sudah Bapak Ibu. Ada pertanyaan enggak tentang bahan ajar berbasis PBL? Tugas apa itu ya? Tugas mohon izin 4. bertanya Ibu. Maaf Ibu, mohon izin bertanya dulu. Ini yang mau saya tanyakan, ini tentang indikator Ibu. Apakah boleh dalam satu indikator itu dibuat lebih dari satu soal seperti itu Bu? Atau mungkin satu indikator itu untuk satu soal begitu? Agak putus-putus Bu. Terlempar lagi saya.
Terlempar lagi Ibu kayaknya Pak Fajar. Jaringan mungkin tuh. Ya, jaringan kayaknya. Lempar. Saya masuk melalui HP, kayaknya nyambung lagi di sini. Yalah. Siapa tadi yang bertanya? Mohon diulangi lagi pertanyaannya, Bu. Janatin. Baik Ibu, yang lagi. Ya, silakan Bu Janatin. Ya Bu, ini saya mau menanyakan untuk indikator. Apakah boleh dalam satu indikator itu dibuat lebih dari satu soal Ibu? Apakah harus satu indikator itu satu soal atau bagaimana? Oke. Sebenarnya Bapak Ibu ya, soal dibuat untuk melihat ketercapaian indikator kan gitu ya. Kalau seandainya tujuannya luas, materinya luas, ya tidak harus satu indikator satu soal, Bu. Kan tidak ada batasannya. Kita melihat berdasarkan nanti, tentu kita turunkan dari KD-nya, kan gitu ya. Lalu kita lihat indikatornya. Kalau seandainya belum tercapai satu soal untuk melihat ketercapaian indikator, boleh 2, kan gitu ya, boleh 3, kan gitu ya. Yang penting kita buat kisi-kisinya yang berdasarkan kepada KD dan indikator. Kalau seandainya 1 memang, karena memang sangat terbatas sekali, misalnya KD indikatornya sangat sempit misalnya. Tidak banyak misalnya, apa itu tidak luas misalnya, mungkin 1, tapi tidak harus ya 1 indikator 1 soal ya. Bahkan ada misalnya Bapak Ibu yang cuman indikatornya cuman 2, kan soalnya bisa 10 kan gitu ya. Jadi tidak ada batasan, tidak ada ketentuan 1 KD sekian soal, tidak ada. Tentu Bapak Ibu yang lebih tahu kan gitu ya. Seandainya di 1 soal saja belum bisa melihat ketercapaian indikator dan tujuan pembelajaran, bisa bikin 2 atau 3 gitu. Bapak Ibu yang lebih paham. Ya, terima kasih Bu. Lalu apakah satu KD 1 indikator? Juga tidak, kan gitu ya. Ya tergantung keluasan dan kedalaman dari KD-nya gitu. Kalau semakin banyak soal kan semakin nampak nanti ketercapaian dari indikator itu kan. Jika materinya nanti kalau seandainya luas tentu akan lebih banyak soalnya. Dibutuhkan soal untuk melihat ketercapaian indikator dan tujuan pembelajaran. Kalau yang apa itu namanya materi ajar berbasis PBL sudah Bapak Ibu sudah bisa paham? Masih kurang paham, Bu. Nanya, Bu. Ya, silakan Bu Novia dulu, tunggu dulu. Silakan Bu Novia. Bu, kita yang menentukan sekolahnya atau gimana itu Bu? Seperti saya misalnya Bu, saya kan di DRA kan Bu. Kita untuk PPL tuh kita yang menentukan sendiri karena saya di DRA atau dari PTK yang menentukannya Bu? Enggak ada ketentuannya Ibu, karena Ibu memang tidak di sekolahnya, kan mungkin Ibu melakukan PPL di RA ya, karena Ibu sudah ditetapkan di akidah akhlak madrasah kan gitu ya. Mungkin Ibu saja yang menentukan kalau menurut pendapat saya, tapi nantilah saya tanya, enggak tahu pula saya memberikan kepastiannya. Karena kan seharusnya kalau Bapak Ibu yang lain ini kan di sekolahnya masing-masing kan gitu ya Pak Fajar di MTSN-nya, karena memang ditunjuk menjadi peserta PPG untuk madrasah sanawiyah kan gitu, mata pelajaran akidah akhlak. Mana Bu? Kalau Bu Novia tadi ya? Ya. Betul Bu. Iya Bu, ya. Nah, kalau Bu Novia di mana? RA-nya di mana? RA Al-Quran Tawalib Bu. Nah, di MI-nya ada di sana, Bu? Ada Bu. Nah, untuk memudahkan Ibu ke MI itu saja, Bu, saya pikir. Nah, mudah koordinasinya segala macam kan, Ibu kan orang Tawalib kan gitu ya. Tentu akan lebih bagus daripada Ibu pergi ke MI lain yang Ibu tidak tahu siapapun kan gitu ya. Karena ini kan waktunya kan 3 minggu Bapak Ibu, memang kita kondisikan lebih-lebih enak besok dalam keadaan libur. Ya, kalau saya menurut pendapat saya tidak akan disigi betul di mana Ibu melakukan PPL kan gitu ya. Karena Ibu orang RA
tentu pindah ke MI. Jangan ke madrasah aliyah, nanti agak kesulitan ya Bu mungkin ya. Ke MI saja yang harus yang Tapi kalau untuk sertifikat Ibu besok kan yang penting Ibu sudah menjadi guru profesional di mata pelajaran akidah akhlak madrasah, gitu kan gitu. Ya. Iya, Bu. Tapi untuk Satu lagi. PPL-nya Untuk PPL pamongnya ya Bu ya, itu ada pamong dari tempat kita PL tuh, dari tempat sekolahnya. pamongnya dari dosen dan pamong yang ditunjuk oleh LPTK. Karena PPL-nya daring. Bapak Ibu melaksanakan PPL dengan membuat video. Ya. Jadi PPL-nya Bapak Ibu nanti kondisikan anak-anak ketika PPL 1. Unggah RPP 1, unggah video pembelajaran untuk implementasi RPP 1 video, Bapak Ibu. Jadi kami tidak ke sekolah. Kalau ke sekolah Pak Fajar saya jauh sekali. Oke lah guru pamongnya Pak Fajar nunjuk minta tolong ke guru pamong di sana kan. Saya gimana? Ke Jawa Timur. Jadi karena semuanya bersifat daring ya, bersifat daring, jadi besok PPL-nya Bapak Ibu melaksanakan real teaching tapi dengan membuat videolah yang kami nilai. Videolah yang akan diberikan masukan. Tapi saya di LMS saya lihat saya ceng ke akidah akhlak 1. Bapak Ibu nanti akan dibimbing oleh Bapak Wedra Aprison yang sekarang mendampingi akidah akhlak 1. Saya PPL, saya di Lokakarya mendampingi di akidah akhlak 2, besok PPL saya di akidah akhlak 1. Gitu. Kalau kemarin dari awal sampai akhir saya saja. Waktu itu pas mau diceng pagi-pagi ya. Pengarahan tidaklah berapa kayak gitu. Terus ada pesertanya yang menangis Bapak Ibu. Dia curhat kemarin. Saya nomor 1 menangis Bu. Kenapa dosennya diganti? Karena kita sudah nyaman ya, sudah sekian bulan berinteraksi, lalu diganti. Lalu mereka protes katanya ke LPTK. Kenapa dosennya ganti? Akhirnya balik lagi ke dosen semula. Lalu akhirnya mereka berseloroh Bapak Ibu itu. Bu, kalau jodoh katanya. Walaupun kita sudah dipisahin, kita ketemu lagi ya Bu ya katanya. Tapi sekarang sudah di-set dari awal ya. Ketika PPL kita ceng. Saya masuk ke akidah akhlak 1, Pak Wet yang masuk ke akidah akhlak 2 gitu. Supaya mungkin lebih bernuansa dan ya bagaimana ya, mungkin lebih objektif atau bagaimana kan gitu. Kalau saya kalau bilang kan saya sudah terlanjur sayang sama Bapak Ibu kata saya ya. Ya mungkin kalau di PPL mungkin yang lebih ya pokoknya lebih bernuansa lagi gitu, diganti diceng dosennya gitu. Ya. Baik. Ada lagi pertanyaan? Silakan mengenai tugas-tugasnya boleh tanyakan. Ada satu lagi Bu. Ya silakan. Mau nanya lagi, untuk buat video pembelajaran itu Bu, yang di PPL itu kita waktunya difleksibelkan aja Bu. Misalnya kita kan karena di RA nih nanti yang di MI ini kan mau ujian mau libur. Kalau sekarang kita buat tuh bagaimana Bu? Misalnya kita buat, kita simpan dulu, pas di PPL kita upload. Bagaimana Bu? Boleh Bu? Begini Bu, tentu harus selesai RPP Ibu dulu, harus direview dulu. Ya, karena RPP Ibu harus selesai dulu 1, 2, 3. Nah, Ibu akan mempraktekkan, mengimplementasikan RPP yang sudah dibuat di Lokakarya. Tidak bisa sembarang-sembarang Bu. Misalnya RPP-nya materi ini, ya, Ibu susun. Lalu itu yang nanti di PPL-kan. Itu makanya saya arahkan dari awal. Nanti bikin RPP untuk pertemuan pertama di minggu pertama Juli, kan gitu. Awal tahun ajaran baru berarti bab 1. Nah, ibu kerjakan sekarang, Ibu rekam sekarang misalnya. Ibu itu RPP-nya saja belum selesai. Ya kan gitu. Nah, belum direview. Kan gitu. Jadi RPP yang sudah dihasilkan ini di Lokakarya ini direview, Bapak Ibu perbaiki. Nah itulah nanti yang akan di PPL kan lumayan apa itu namanya lumayan bersih, lumayan
sudah dikasih masukan, sudah Bapak Ibu perbaiki kan gitu. Misalnya seperti yang contoh saya tadi, di tugas 1 masih ada bertemu Bapak Ibu yang menurunkan atau merumuskan indikator tidak sesuai dengan level KD. KD-nya meminta menganalisis, ya siswa menganalisis bla 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 bla. Sementara di rumusan indikator yang Bapak Ibu buat menjelaskan. Nah, kan tidak cocok dia karena di tuntutan KD adalah C4 menganalisis. Sementara Bapak Ibu merumuskan indikatornya di C1 C2 menjelaskan. Nah, besok dikasih masukan Bapak Ibu tolong perbaiki ini gitu. Nah, jadi Bapak Ibu perbaiki. Nah, itulah nanti akan dibawa di PPL. Jadi dia sebuah pekerjaan yang berkelanjutan Bapak Ibu. Ya, mulai dari perintilan-perintilan RPP, lalu nanti dimasukkan ke RPP 1, 2, dan 3, ya. Lalu nanti direview, kasih masukan. Itu kan bukan saja dosen saja, Bapak Ibu juga bisa memberikan masukan ke RPP temannya nanti. Kalau saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberikan masukan kepada RPP temannya. Lalu nanti setelah direview diperbaiki. Nah, itu yang dibawa di PPL gitu. Ya, kalau rekam sekarang saya pikir belum bisa kan gitu ya, karena apa? Ya mungkin karena kondisi anak sekarang masih di sekolah bisa dikondisikan kan gitu ya. Tapi saya pikir belum bisa mungkin ya. Kecuali kalau RPP-nya sudah siap. Sudah siap RPP-nya, Bu? 3 kali. Belum ya? Belum ya? Belum. Jadi bersabar dulu ya Bu ya. Bisa kalau Ibu orang Tawalib pasti kenal kepala sekolahnya dan segala orang dalam lah ya, bisa kita minta tolong nanti itu sebenarnya. Ya. Kalau orang luar masuk min panjang misalnya kan, nah, itu orang baru harus banyak pula nanti akan di-request sama orangnya, anaknya harus dihadirkan ketika libur, lu akan berpikir 2 kali orang kan membantu ibu kan gitu, anak libur kan gitu. Tapi kalau masih walib saya pikir bisa itu. Ya. Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya. Pak Fajar mau nanya tadi kayaknya. Saya Bu, Pak Fauzi. Ya, silakan Pak Fauzi. Itu Bu, 3 RPP berarti 3 video atau bagaimana Ibu? Ya, ketika PPL ya. 3 video, 3 RPP. Karena besok PPL itu berapa minggu ya? 3 minggu kalau tidak salah. Dia nanti PPL 1 itu akan mengimplementasikan RPP 1 dan RPP 2. PPL 2 itu untuk RPP 3. Jadi 3 video Bapak Ibu. Sebenarnya banyak Bapak Ibu membuat video sebenarnya ini ya. Yang pertama itu adalah media pembelajaran sebagai sumber belajar. Bapak Ibu membuat video, ya boleh mungkin dibantu teknisi atau bagaimana Bapak Ibu menjelaskan media yang dibuat videonya. Minimal 1. Untuk tugas berapa itu? Ada 8 atau berapa itu? Dan entah 9 kalau entah 9 atau 10. Juga membuat video pembelajaran. Ya, bikin pula 1 itu sudah 2 video itu. Lalu tambah nanti PPL 3 kali. PPL 1, PPP 2, tambah PPL 2, PPP 3. Itu sudah 5 berarti. Tambah 1 lagi nanti UKIN. Ya. Jadi ya 5 kalau tidak salah 6. Ya, tapi kalau video pembelajaran sebagai sumber belajar kan cuman, kalau kemarin saya di Akidah Akhlak yang di tahun kemarin Akidah Akhlak 2, Akidah Akhlak 1 kemarin itu. Dia bikin satu-satu Bapak Ibu media pembelajaran sebagai sumber belajar itu, dia bikin masing-masingnya. Misalnya untuk RPP 1 bikin pula, RPP 2 bikin pula, RPP 3 bikin pula. Kenapa? Karena nanti RPP-nya tuntut TPEK. Ya. TPEK itu apa? Technological, Pedagogical, Knowledge. Nah, itu akan Bapak Ibu ambil nanti video buatannya sendiri, dicantumkan di RPP link-nya, ya. Dicantumkan di RPP link-nya itu sebagai media pembelajaran. Nah, semakin banyak biru-birunya link-link
apakah medianya atau sumber belajarnya akan semakin nampak tipek ke RPP Bapak Ibu. Gitu. Minimal 1, tapi kemarin itu alhamdulillah ya mahasiswanya bikin 3 malah. Ya, untuk masing-masing RPP. Kan di masing-masing RPP itu kan ada media ya, misalnya nanti Pak Fajar tentang apa tadi dua untuk apa tadi Pak Asmaul Husnanya? Ya, kita Islam itu Bu Sri tadi yang Ya, Bu Sri. Bu Sri tadi apa? Bu Sri tadi apa materi yang satunya Al-Qawi apa? dan Al-Qayyum. Al-Qawi dan Al-Qayyum. Itu untuk 2 kali pertemuan. Iya. Nah, tentu akan berbeda antara media Al-Qawi dengan Al-Qayyum. Sama satu lagi nanti. Untuk RPP yang ketiga. Nah, kalau kemarin itu dibikin 3-3-nya. Lalu dikasih link YouTube-nya di RPP. Nanti Bapak Ibu banyak pula yang jadi YouTuber besok. Bahkan kemarin itu kata Bu Dekan ada yang jadi YouTuber banyak pula subscribernya gara-gara bikin video. Video untuk PPG. Kan bagus itu ya kayak Pak Sup. Kemarin kan sudah saya kirim tuh link-link video Pak Sup itu memang dosen yang aktif ya jadi YouTuber. Tapi yang banyak itu tentang ya pembelajaran dan akhir-akhir ini aktif sekali mulai tahun 2021 kemarin membuat video-video yang berhubungan dengan materi PPG. Dan alhamdulillah itu kan sangat membantu sekali ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan, tidak paham, Bapak Ibu tolong aja lihat video itu untuk menambah pemahamannya tentang materi. Gitu. Tolong bantu di-subscribe supaya channel itu berkembang kan itu ya. Kalau sangat Pak Su masih ada video baru enggak kata saya karena saya satu ruangan. Lagi edit Bu Salmi, lagi diedit. Banyak-banyak kalau Pak sesuaikan dengan apa itu namanya dengan materi modul di Lokakarya dan segala macam. Kemarin itu saya minta Pak Su bikinkan video bagaimana membuat materi ajar berbasis PBL kata saya. Ayo nanti dibikinkan supaya memudahkan Bapak Ibu juga nanti. Ya. Silakan ada pertanyaan lagi? Satu lagi, Bu. Ya, silakan. Saya mengajar kelas 2, berarti 3 RPP itu juga kelas 2. Kelas 2 aja, Pak. Kayak, ya, terima kasih, Bu. Tapi ya Bapak ambil di kelas 2 di bab awal. Apa Iya. Pak kira-kira materinya di bab awal? Kalimat thayyibah, Bu. Apa Pak materinya? Kalimat thayyibah. Oh ya, kemarin ada kalimat thayyibah, misalnya subhanallah ya, kapan menyebutkannya kan gitu ya. Iya. Kapan disebut subhanallah, kapan disebut masya Allah kan gitu ya. Iya. Nah, tapi kemarin itu ada pula yang membuat di tugasnya saya lihat, saya nggak tahu tugas siapa, cuman teringat ada pula yang menurunkan indikator mendiskusikan kapan menyebutkan kalimat thayyibah, misalnya subhanallah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah kan gitu ya. Mendiskusi apakah KKO? Saya tanya dulu apakah KKO? Bukan mendiskusikan, bukan KKO. Mendiskusikan itu kegiatan ya. Nah, saya akan saya wanti-wanti ketika Bapak Ibu merumuskan indikator yang dipegang itu adalah KKO revisi belum. Ya, lihat misalnya KD-nya apa yang diminta misalnya KD-nya mengatakan menganalisis bla 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 bla. Berarti kalau menganalisis adalah C4. Kita sudah tahu KD-nya itu di level C4. Nah, cari aja lah lagi kira-kira mana KKO yang cocok untuk C4 untuk Bapak merumuskan indikator begitu. Nah, jangan lari menjadi menjelaskan, menyebutkan. Nah, itu mundur dia, nggak tercapai nanti KD. Ya, jadi begitu ya, Pak ya. Jadi di materi pokoknya Bapak Ibu karena kan ngajarnya kan di situ-situ terus kan Bapak Ibu ya.
tahun ajaran baru nanti di kelas yang sama lagi, kan Bapak Ibu yang paham, yang tahu persis. Jadi untuk bulan Juli 2022. Kira-kira kapan tahun ajaran baru Bapak Ibu? Sudah dapat informasi? 13 Juli kayaknya, Bu. Kalau di sekolah saya 15, Bu. 15 ya, kan berarti pertengahan Juli ya, berarti awal-awal Juli mereka libur kan gitu ya, biasanya kalau libur akhir tahun tuh 2 minggu kan. Nah mungkin saat-saat itulah Bapak Ibu nanti, atau saat ujian nanti malah PPL. Nah, tentu dikondisikan nanti siswanya untuk membuat video. Gitu. Masih ada Bapak Ibu? Kalau saya dulu memang saya arahkan langsung supaya tidak 2 kali kerja. Nah, itu makanya yang saya katakan tadi yang menurunkan indikator nanti 3.9 nanti Bapak Ibu kerja lagi tuh. Ya, padahal sudah dibuat di tugas 1 kan gitu ya. Kan kerja lagi tuh untuk merumuskan indikator 3.1. Ya. Bu Fitratul Husna, bagaimana dari akidah akhlak, dari bahasa Arab terjun ke akidah akhlak, gitu ya? Belum. Nggak apa-apa. Tugasnya belum diupload, dulu sudah dibikin sudah. Ya, enggak apa-apa, Bu. Mudah-mudahan ini yang terbaik ya. Ini qadarullah semua ini, Bu ya. Dari bahasa Arab masuk ke akidah akhlak kan gitu ya. Apa-apa Bu, kita syukuri saja ya Bu ya, karena masih banyak antri ini, alhamdulillah dapat rezekinya di sini ya. Kalau ditunggu pula bahasa Ya. kapan lagi kan, cuman besok konsekuensinya Ibu tentu harus ngajar akidah akhlak kan itu, karena nanti ketika keluar sertifikat pendidik akan keluar nanti tunjangan sertifikasi kalau sesuai dengan sertifikatnya begitu. Jangankan guru, dosen aja begitu Bu ya. Iya. Saya misalnya sertifikat pendidik saya PAI, saya harus ngajar di PAI, jangan ngajar, harus ada mal. Misalnya saya ngajar materi pembelajaran SKI, misalnya itu kan PAI itu. Nah, walaupun saya ngajar micro teaching itu kan kependidikan biasa itu ya, bukan PAI. Nah, tapi harus ada yang PAI-nya. Ya, jadi karena Pak Ibu sudah diakui menjadi pendidik profesional di mata pelajaran akidah akhlak. Walaupun sebelumnya guru bahasa Arab. Saya pas ngelihat RPL Ibu, wah ini ya pas lihat RPL-nya, ini kok bahasa Arab semua, ini berarti guru bahasa Arab. Saya lihat SK-nya bahasa Arab, PP-nya bahasa Arab, kan gitu ya, bahan ajarnya bahasa Arab. Oh berarti ini guru bahasa Arab yang dapat rezeki di akidah akhlak kan gitu. Iya Bu, itu nilai RPL kok saya 3,4 maksudnya nilai apa itu Bu ya? Itu IPK-nya Pak. Oh, bukan tertinggi 10. IPK bukan, yang Bu. belum masuk lokakarya dan belum masuk PPL. Nanti akan tinggi lagi itu, pembaginya sama itu. Oh, Ya, pembaginya sama, pembaginya 4, cuman baru yang masuk nilai adalah 2. Nilai PM, pendalaman materi, tambah RPL dulu. RPL apa? Pendalaman materi dulu. Ya, PM, terus tambah RPL. Tambah nanti lokakarya ini. Ya, tambah lokakarya ini nanti diakumulasikan nilai Bapak semua. Itu makanya kata saya, ketika ada diskusi minimal Bapak Ibu kontribusi sekali. Karena saya sudah set kemarin agak lupa ya, semalam baru saya set diskusinya. Nah, lalu nanti nilai itu nanti akan diakumulasikan, masuk nilai 3 adalah lokakarya atau PP, pengembangan perangkat. Lalu baru nanti masuk ke PPL. Nah, itulah nanti ditranskrip Bapak Ibu keluar di sertifikatnya. Itu kenapa rendah, itu karena yang masuk 2 cuman dibagi 4. PPK itu. Besok sertifikatnya itu pakai transkrip. Karena Bapak Ibu sudah mengikuti perkuliahan berapa SKS ini hitungannya. Ya. Silakan ada lagi yang lain. Mengenai tugasnya boleh bertanya. Kalau Bapak Ibu nanya enggak tahu pula yang mau saya jelaskan gitu. Kalau nanya insya Allah, kalau saya nanya saya tidak bisa jawab, kita tanya nanti ke suhunya, ke Bu Dekankah atau ke pengelolakah nanti. Bu. Ya, silakan Bu. Ya. IPK tuh Bu kan indikator pencapaian kompetensi.
Terus indikatornya itu yang sudah ada di silabus atau bagaimana? Atau kita tambah, Ibu? Yang di silabus siapa yang bikin, Bu? Kan sudah ada dari situnya, Bu, dilihat. Dari situ maksudnya? Ya maksudnya ada RPP teman-teman yang sudah ada gitu, Bu. Bu, sebenarnya merumuskan IPK atau indikator, kalau yang ditanyakan Pak Fauzi tadi indeks prestasi kumulatif ya, yang nilai tadi ya. Sementara yang ditanyakan oleh Ratul Husna adalah IPK, indikator pencapaian kompetensi. Sebenarnya yang merumuskan indikator pencapaian kompetensi itu adalah guru. Dalam merumuskan, dalam membuat RPP. Ya, nah itu makanya sebelum guru melakukan atau merumuskan IPK, guru harus menganalisis dulu. Apa yang dianalisis? Dianalisis KI, dianalisis KD. Kan ada kemarinnya dilihat dulu KI 3 dan KI 4-nya bagaimana. Lalu dilakukan linearisasi, kan gitu ya, seperti yang saya katakan tadi. Kalau KD-nya menuntut C4, ketika Ibu merumuskan indikator, harus menggunakan KKO di level C4. Jadi, kalaupun seandainya sudah ada di silabus, Bapak Ibu harus berpikir ulang lagi, kan tidak. Kalau seandainya bukan Bapak Ibu yang menyusun, itu kemungkinan salah ada tidak? Ada tidak kemungkinan salah? Ada. Jadi yang dituntut di sini adalah kerja Bapak Ibu merumuskan indikator atau IPK setelah melakukan analisis. Ya, saya juga wanti-wanti ke mahasiswa Bapak Ibu, Bu, kita sudah menggunakan RPP bagus dari guru katanya yang dia download di Google katanya. Coba kita lihat kata saya. Betul tidak? Banyak juga walaupun katanya sudah guru yang bagus misalnya, tapi tidak melakukan analisis. Akhirnya tidak sesuai juga level KD-nya dengan level indikatornya gitu. Jadi sebaiknya kita yang merumuskan sendiri, Bu. Itu makanya kita belajar. Ya, bagaimana merumuskan indikator, bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran, kan sudah ada materinya di modul. Nah, itu yang akan kita kita buktikan. Kalau Bapak Ibu sudah paham, dibuat dalam bentuk tugas. Begitu. Agak kebingungan pada IPK-nya itu, Bu. Ya? Iya, masih bingung merumuskan IPK-nya itu, Bu. Yang mana, Bu? Ini Bu apa nih yang kalimat haukalah, Bu. Kelas 5. MI kelas 5. Haukalah ya haula wala quwwata illa billah. Masih bingung merumuskan IPK-nya tuh, Bu. Ibu lihat di apa KD-nya, Bu? Apa, Bu? KD-nya kan KD-nya memahami ketentuan penerapan kalimat haukalah, Bu. Memahami ketentuan penerapan kalimat haukalah. KD-nya, Bu. Ya. Nah, jadi masih agak bingung dari ukurnya, Bu. Memahami, coba lihat dulu memahami. Memahami itu C berapa, Bu? Memahami. C3. Ya, coba lihat Ibu, lihat KKO edisi revisi belum. Kita ke sana larinya, Bu, yang revisi. Coba lihat memahami C berapa? KKO apa tadi, Bu? KKO revisi belum. Revisi belum. Daftar KKO revisi belum. Memahami C2, Bu. C2 ya? Ya, C2. Nah, nanti kan kita kan nampak nanti. C2 kan? Ya, C2 coba Ibu lihat apa KKO untuk memahami. Ke bawahnya lihat. Apa KKO-nya banyak itu? Menjelaskan. Apa lagi?
Ya, Apa ya? Apa? menerjemahkan juga termasuk Bu ya. Menerjemahkan, menafsirkan itu termasuk. Apa? Menerjemahkan. Ya, pokok saya juga enggak hafal Bapak Ibu kalau saya mereview itu Bapak Ibu. Ya, jadi kalau seandainya Bapak Ibu nanti di KD 4, ya, apa itu namanya di level C4, saya lihat apa kata-kata operasionalnya. Kalau sudah betul ya oke kan gitu ya. Nah, jadi begitu. Nah, kan bisa Ibu pilih, tentu sesuaikan dengan apa yang dimaksud ya. Apakah menjelaskan atau menerjemahkan atau membedakan, kalau tidak salah ya membedakan ya kan Pak Fajar, saya tidak lagi buka jimatnya ini. Nah, itu yang Ibu gunakan ya. Nah, pilihlah KKO yang sesuai. Tadi ulangi KD-nya Bu. Memahami? Memahami penerapan kalimat hauqalah, Bu. Nah, kan bisa. Siswa mampu menjelaskan ya, atau bisa menjelaskan penerapan hauqalah. Kan kapan dibaca hauqalah kan ya, ketika kapan kita membacakan hauqalah, kan itu la haula wala quwata illa billah. Misalnya apa misalnya terjadi gempa, apa yang kita baca? Kalau terjadi gempa apa yang kita baca? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mampu menjelaskan. Ya, misalnya terjadi bencana, kalau gempa misalnya kan siswa paham dia, bisa dia menjelaskan hauqalah itu dibaca ketika terjadi ini. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, begitulah salah satu contohnya, Bu. Jadi, kita harus linearisasikan antara antara KD dengan KKO yang dirumuskan untuk indikator. Saya pikir Bapak Ibu sudah familiar itu. Oke. Kalimat thayyibahnya apa lagi Bu? Hauqalah, apa lagi? Asma'ul husna al-qayyum wa al-qawi wal qayyum, Bu. Yang KD salah KD 32. Tadi 3. Yang KD 32-nya Asma'ul husna tentang al-qawi dan al-qayyum. Nah, ya itu aja Ibu buat. Apa itu namanya, adanya itu dia pakai apa? Kalau seandainya dia di level E2, kalau di SD jarang yang sampai analisis Bu KMI. Ya. Yang biasanya yang sudah C4 itu di tingkat senangnya. Ada pikir ya. Yang 3-nya kecuali kalau kelas tinggi. Nah, kelas 5. Ya, kelas tinggi sudah mungkin ya. Kalau 1, 2, 3 saya pikir belum, tapi aduh, terlempar lagi. Pak Fajar mana pesan tadi? Terlempar lagi, Bu. Pak Fajar sedang Ya, dilempar. itulah. Ya, terlempar lagi. Nggak masalah ya, Bu ya. Nanti sambil jalan nanti Bapak Ibu, kalau masih dibutuhkan besok saya ngajar jam 1:30 sampai jam ngajar di pasca.
Nah, kalau seandainya masih dibutuhkan, besok boleh kita lakukan video conference lagi. Kita minta tolong sama Pak Fajar nanti untuk membuat link Zoom lagi. Nah, di daerah Jawa Timur ini sudah apa ini yang sudah minta izin untuk pergi sholat Jumat, hari Jumat sekarang. Gimana Bapak Ibu? Kita lanjut atau bagaimana? Halo? Bu, karena Kedengaran suara saya, Bu, Pak? Ada kedengaran? Ingat, Bu. ada putus-putus, Bu. Bagaimana kita lanjut? Ayah? Kita rehat aja dulu gimana, Bu? Gimana Pak, Bu? Boleh, nah Papa, Pak Fajar mau Jumatan juga ini Jawa Timur, Jawa Tengah, dia cepat waktunya. Iya. Saya kemarin ke Malang jam 6 sudah azan. Ya, kalau di sini jam 6:30, di Malang jam 5:30 kan gitu. Boleh Bapak Ibu, nanti kalau seandainya dibutuhkan lagi bisa kita komunikasikan. Tapi saya minta tolong selalu sama Pak Fajar ya, kalau kita mau video conference, Pak Fajar tolong siap-siap bikinkan linknya. Siap, Ya. Bu. Siap. Tolong Bapak Ibu dihidupkan videonya terlebih dahulu. Saya akan ngambil fotonya, dokumentasinya, silakan. Pak Bu Yola, Bu Sri, Pak Zakirman, Bu Novalia, tolong dihidupkan videonya, bisa enggak? Halo. Ya, udah. Kayaknya bisa dihidupkan videonya. Halo. Ya, oke deh. Biarlah enggak apa-apa, yang penting sudah ada ya. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan tetap semangat ya mengerjakan tugas-tugasnya. Dikerjakan, jangan dipikirkan. Kalau dipikirkan ya, dikerjakan, jangan angsur-angsur. Bapak Ibu tetap semangat, mudah-mudahan diberi kesehatan ya. Insya Allah nanti hasil tidak akan mengkhianati usaha ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti hasil kerja kerasnya bisa dinikmati dengan nanti menerima sertifikat ya. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini melalui video conference dengan mengucapkan hamdalah. Kalau ada masalah nanti boleh dikemukakan di WA group. Kalau masih dibutuhkan besok insya Allah, kalau mau video conference besok pagi Bapak Ibu sekitar jam 10 juga enggak apa-apa karena besok ngajar siang. Baik Bapak Ibu, kita akhiri. Maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya izin live ya. Baik. Ya. Terima kasih. Barakallah. Saya mau Jumatan ya Bapak Ibu. Lepas, silakan Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa?